Sebuah front awan akan tiba tanggal 29 dan membuat suhu menurun signifikan, khususnya sehari sebelum malam Tahun Baru Imlek tanggal 30. Suhu di wilayah sentral ke utara dan Yilan akan cenderung dingin. 我们预估在除夕清晨的时候，中部以北的最低温大概是12度到14度。 Ada 4 tahap perubahan cuaca selama liburan 9 hari mendatang. Pada hari pertama tanggal 29 seluruh Taiwan diselimuti hujan. Pada malam Tahun Baru Imlek dan sehari sebelumnya suhu di wilayah dataran hanya mencapai 12 hingga 14 derajat Celcius. Di hari pertama dan kedua Tahun Baru Imlek masa udara dingin akan melemah. Suhu sedikit naik namun kadar uap air akan bertambah. Hujan singkat sporadis berpeluang turun di wilayah utara dan timur. Pada hari ketiga dan keempat sebuah gelombang udara dingin kontinental akan tiba, peluang curah hujan di kawasan sentral ke utara dan timur bertambah dan akan berlanjut hingga hari kelima dan keenam. Taiwan melaporkan 27 kasus lokal, 44 kasus impor pada 28 Januari. Di antaranya yang berkaitan dengan kasus real estate bertambah 6 kasus. Seorang PMA Vietnam di perusahaan Eski di Taoyuan positif terdiagnosis pada tanggal 27, namun sumber penularannya masih belum jelas. Pemkot Taoyuan segera melakukan tes PCR terhadap 645 karyawan pabrik dan semuanya menunjukkan hasil negatif. 虽然我们筛检6万位，那筛出1位还是非常有价值。那除了有亚旭这个群聚感染的事件以外，基本上这移工的 这个防疫安全基本上还是非常的稳定的。 Wali Kota Taoyuan menyampaikan seluruh warga yang sempat mengunjungi restoran syabu-syabu Cientu cabang Pate dan kedai makanan ringan Nanciale diimbau menjalani pemeriksaan untuk mengantisipasi potensi sumber penularan. Tes seorang pasien wanita dan anak laki-laki yang sempat dirawat lebih dari 7 hari di Far Eastern Hospital menunjukkan hasil positif. Pada tes PCR tanggal 27, seorang pendamping pasien wanita berusia 20-an tahun yang sebelumnya negatif kini beralih menjadi positif dengan angka CT 20,4. Seorang teman penderita kasus klaster agen real estate berkunjung ke toko mie dan menularkan kepada seorang guru sebuah TK di distrik Songsan. Sebanyak 147 orang di TK dan kelas tempat ia mengajar kini dimasukkan dalam daftar program karantina rumah. 5 murid dan guru dari 3 SD berbeda ditemukan positif tertular tanggal 27 malam. CCC mengumumkan protokol pencegahan pandemi saat liburan Imlek. Selain rajin mencuci tangan, juga mengimbau vaksinasi lengkap, terutama saat mengunjungi kalangan yang memiliki daya tahan tubuh rendah, seperti penderita penyakit kronis, manula, ibu hamil, dan balita. Masker wajib dipakai saat jenguk, telah menerima vaksinasi lengkap atau cukup diwakili lewat telepon dan video. Selain itu, masker harus dikenakan saat keluar, menjaga jarak sosial, mengukur suhu tubuh, melakukan mekanisme pendataan terpadu, dan membatasi jumlah orang saat makan bersama. 很难追求到所谓的零风险，所以我还是要追求低风险。 CCC menyatakan bahwa protokol pandemi telah menjadi norma baru kehidupan. Setiap warga memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Pem Su Zhenchang menyatakan sektor industri makanan dan minuman tidak dilarang untuk makan di tempat. 我们不禁止餐饮内用，这原因也就是因为顾疫情，因为顾生计。 Taipei juga mengumumkan tingkat waspada dinaikkan menjadi level 2,5. Izin makan di dalam restoran hanya terbuka bagi yang telah menerima 2 dosis vaksin. Sementara Wali Kota New Taipei tidak memberikan pernyataan terkait apakah mereka akan menaikkan level kewaspadaan, namun menegaskan bahwa Kota New Taipei memiliki SOP untuk menanggulangi pandemi. Tanggal 27, Komisi Administrasi Rumah Sakit dan Organisasi Kesejahteraan Sosial menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan bahwa sehubungan dengan keterbatasan kapasitas pusat karantina terpadu yang diprioritaskan bagi warga Taiwan, penerimaan karantina bagi siswa dan peneliti asing di pusat karantina terpadu akan ditangguhkan dari tanggal 15 hingga 28 Februari, semuanya akan dialihkan ke hotel karantina. Bila perubahan data tidak dilakukan 5 hari sebelum tanggal kunjungan, visa akan dicabut. Dan hal ini akan berdampak terhadap 274 orang. Sebanyak 66 siswa Malaysia NTNU yang semula dijadwalkan tiba pada pertengahan Februari terpaksa menunda keberangkatan hingga Maret akibat tidak mampu membayar biaya hotel karantina. Karena paling cepat baru bisa tiba pada akhir Maret sehingga tidak dapat mengikuti mata kuliah dari awal, mereka hanya bisa berpartisipasi melalui kelas virtual.